Sudah siap ya? Oke, kalau gitu udah setuju ya, mau lanjut ya. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ya. Untuk topik satu sudah kalian baca ya semua ya, mengenai isu subkontraktor yang tidak dibayarkan oleh KCIC ya, kereta cepat ya. Ini ada tim employernya Firly, Pandi dan Sasi, tim kontraktornya Putri, Rizky Risando, tim subkonnya Calvin, Naomi, Adit, Kia. Silakan kalian mulai memberikan pembelaannya masing-masing terkait dengan kasus ini. Kenapa kok bisa menjadi sengketa? Oke, silakan dimulai. Dari tim employer dulu atau kontraktor dulu atau subkon dulu. Subkon dulu kali ya. Subkon menyampaikan unek-uneknya. Iya Pak, kalau misalnya dari subkon terjadi sengketa itu gara-gara kontraktor menunda pembayaran. Jadi subkontraktor itu meminta pertolongan ke employer karena ditekan oleh vendor sama investor yang jadi rumah mereka tuh pada disita dan nggak bisa membayarkan uang sekolah. Nah, sedangkan kalau misalkan terjadi sengketanya itu kalau misalkan berdasarkan kontraktual itu melanggar pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terus pasal 1234 KUH Perdata, pasal 1313 KUH Perdata, sama pasal 1238 KUH Perdata. Selain itu juga melanggar pasal 378 KUH Pidana. Nah, sehingga langkah hukum yang mau kita ambil adalah prestasi kepada kontraktor dan subkontraktor menuntut pembiayaan ganti rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Itu dari tim subkon ya. Silakan kontraktor. Mungkin employer dulu ya. Tadi subkon dia kan mengajukan ke employer kalian dia menemui buntu ya berarti ya ke kontraktornya. Silakan menurut employer gimana? Kalau dari tim kami, tim employer, kami tuh sebenarnya cuma ada kaitan kontrak dengan kontraktor doang ya, tim subkon. Sebenarnya kalau untuk kontrak itu terkaitnya kalau subkon kalian sama kontraktor.
Dan kami benar-benar cuma berkontraknya itu dalam kontrak kerja cuma berkaitan dan berterikatan dengan tim kontraktor. Dan untuk masalah pembayaran itu, dari tim kami, tim employer sudah mempercepat pembayaran itu 95,71% kepada kontraktor. Nah, itu pembayarannya itu hanya hanya bisa dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan hasil pemeriksaan hasil fisik di lapangan pekerjaan. Makanya kami baru bisa membayarkan ke kontraktor 95,71%. Untuk selebihnya pembayaran itu, kami tim employer itu harus menunggu dari kontraktor dulu apakah mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya atau belum. Makanya belum bisa dilakukan pembayaran 100% kepada kontraktor. Jadi bukan masalah dari kami karena kami hanya memiliki tanggung jawab pembayaran kepada kontraktor saja. Sekian. Oke, pembelaan dari tim kontraktornya sendiri bagaimana? Iya Pak, tim kontraktor Pak dari kami. Pesando aku diem nih. Bareng dong. Oh iya. Jadi untuk dari kontraktor itu Pak, kenapa belum dibayar? Karena subkontraktor dalam hal ini tuh PT Pusaka Jaya Perkasa itu belum melengkapi dokumen untuk satu pekerjaan. Makanya pembayaran itu baru di hold sampai 64% atau sekitar 2,05 miliar. Ini sesuai dengan karena landasan hukumnya implementasi GCG atau Good Corporate Governance, yaitu pembayarannya itu dilakukan setelah melalui verifikasi hasil fisik pekerjaan di lapangan dan disertai dengan dokumen yang lengkap. Karena dokumennya tadi untuk satu pekerjaan itu belum lengkap, makanya belum dibayar. Nah, eh, kita ini mau bayar kalau udah lengkap, itu ada buktinya. Untuk 5 pekerjaan lainnya itu kan udah lunas 100% karena itu sudah lengkap. Hanya satu pekerjaan ini belum lengkap dokumennya, makanya belum dibayar. Terus alasan mengapa terjadi konflik, masih ada Pak lagi. Alasan mengapa konflik itu terjadi, kan si owner nggak mau membayar tagihan kontraktor karena masih ada hutang progres pekerjaan yang belum terselesaikan secara fisik, yaitu 4%. Sedangkan owner sudah membayar ke kontraktor 99%, progres proyek yang terlaksana hanya 95,91%. Jadi kontraktor ada hutang progres yang belum selesai sebanyak 4%. Tetapi kan owner tidak hubungan tuh dengan subkon, karena si subkon pihak ketiga. Terus akibat dari hal tersebut berimbas ke finansial perusahaan dan berimbas kepada kelangsungan perekonomian para pengelola proyek atau si subkonnya. Terus langkah hukum yang dapat dilakukan yaitu yang pertama one prestasi, yaitu digugat. Terus yang kedua, antara kontraktor dan owner harus ada musyawarah. Jika tidak ada musyawarah dan menarik mufakat musyawarah, kontraktor bisa menindaklanjuti memakai jalur hukum. Ingin menambahkan juga untuk akibatnya itu juga citra dari kontraktor sama owner itu juga tercemar karena tersebar di publik. Jadi citranya buruk. Terus untuk penyelesaiannya itu bisa melalui jalur non litigasi dulu seperti pada pasal 88 ayat 1 sampai 3 UU nomor 2 tahun 2017. Kalau tidak ditemukan jalur tengahnya baru bisa melalui one prestasi. Oke, itu kan menurut kalian ya. Kalau menurut ini kembali lagi ke subkos, diterima nggak alasannya tadi oleh kontraktor tidak dibayarkan karena kalian belum melengkapi satu dokumen. Padahal mungkin progresnya sudah ada atau gimana tuh? Gimana Sub?
Ada pembelaan yang mau disampaikan oleh subkontraktor? Kalau dari kami Pak, untuk yang kontraktor bilang kami belum menyerahkan dokumennya, bisa jadi kontraktor menyembunyikan dokumen yang kami serahkan sudah. Berdasarkan yang bisa dibaca dari CNN itu untuk surat ikatan subkontraktor dan subkonsultan KCJB yang ditandangtangani ini itu kan belum dibayar benarnya. Menurut kami udah melakukan pekerjaan, sudah memberikan dokumen, tapi bisa jadi kontraktornya hanya tidak ingin membayar, Pak. Kalau dari kami begitu. Oke, berarti ada pembelaan lagi ya. Silakan kalau begitu dari kontraktornya, apakah benar sudah menerima sebenarnya atau ada bukti bahwa ada tanda terima? Biasanya kan penerimaan dokumen itu ada tanda terimanya ya. Nggak mungkin juga lah Pak, kami kalau diemin dokumen-dokumen dari si subkon, kami nggak tega juga dong nggak bayar si subkonnya gitu loh. Bisa jadi nih, ada pekerjaan yang sudah dia kerjakan, tetapi tidak sesuai dengan komposisi yang udah tertera di dalam kontrak, itu bisa jadi Pak. Kan kami lagi itu nih gimana nih pekerjaannya nih, kok begini, apa nih mau direvisi gitu loh. Kan ada juga, nggak bisa dong, misalnya katanya udah selesai kerja, terus hasilnya nggak memuaskan, kami mana mau untuk menerima seperti itu gitu loh Pak. Untuk menambahkan, kalau misalnya kita emang punya itikat buruk tidak ingin membayarkan, kenapa untuk 5 pekerjaan yang lainnya itu sudah kami bayarkan 100%, yaitu sebesar 17,9 miliar. Kalau kita punya itikat buruk kan kita juga, itu mungkin kita tahan-tahan juga, nggak kita bayar 100%. Tapi itu buktinya dengan dokumen yang lengkap dan pekerjaan di lapangan lengkap juga, kita bayar senilai 17,9 miliar. Oke. Nah, berarti gimana nih antara kontraktor utama dengan subkon kan menemui buntu ya, artinya ya masing-masing kekeh dengan pendiriannya ya. Sekarang bagaimana dengan kontraknya ya? Kalau kita ya tentu melihatnya kembali lagi apa sih bahasa kontraknya gitu kan ya. Kalau memang seperti yang tadi Putri sampaikan ya, itu belum bisa diterima lah, belum dapat dikatakan progresnya diterima gitu kan ya, karena perlu perbaikan dan sebagainya. Ya monggo gitu ya, ada nggak usaha dari kontraktor utama dengan subkon untuk dari kontraktor untuk memberikan peringatan kepada subkonnya untuk memperbaiki cacat gitu ya, atau bagaimana gitu kan ya, jangan eh, dibiarin diambang-ambang aja gitu ya. Kemudian oleh subkon juga bagaimana nih gitu ya, supaya untuk kalau memang belum selesai ya diperbaiki dulu sesuai dengan spek yang sudah dipersyaratkan di dalam kontraknya. Kalau misalnya merasa sudah ada ya, sudah dilakukan dengan baik, sudah tidak ada cacat gitu kan ya, ya sudah sesuai dengan spek,
dan tidak diakui oleh kontraktor, nah itu bagaimana? Gitu loh. Bagaimana kalau seperti itu? Menurut subkon, langkah apa yang bisa diambil? Apakah langkahnya dengan memblow up ke media supaya memperburuk citra atau melakukan apa nih? Ya bisa jadi Pak. Yang pertama yang memblow up media mungkin biar kontraktornya tergerak untuk membayarkan yang sudah kami lakukan. Yang kedua mungkin meminta employer menjadi perantara gitu Pak. Oke, berarti sini apa ya? Kalian berusaha mengkontak meminta perhatian dari employer lah ya untuk menjembatani ini gitu kan ya, sehingga di blow up seperti ini. Ya. Apakah bisa? Boleh? Boleh sih, boleh saja ya. Tidak ada, kita masih belum ada kan undang-undang ya, kecuali nanti dianggap sebagai pencemaran nama baik ya silakan dituntutlah dari kontraktor kepada subkonnya ya. Tapi apakah itu memenuhi unsur pencemaran nama baik kalau memang misalnya terbukti bahwa kontraktor utamanya itu tidak melakukan pembayaran yang seharusnya gitu kan ya. Nah, itu harus dibuktikan gitu ya. Jadi status untuk kasus ini seperti apa sekarang ini? Ada yang tahu nggak? Udah berjalan sampai mana? Gimana Pak? Status terkini dari kasus ini masih pembicaraan ya antara subkon dengan kontraktornya, karena kan dari KCIC-nya selaku owner dia lepas tangan kan tentunya. Iya Pak. Ada info lagi nggak mengenai kasus ini yang kalian dapatkan? Yang salah subkon Pak. Sorry Pin. Kenapa? Kenapa Putri? Enggak Pak. Jadi waktu itu ada dapat artikel yang lain. Yang salah itu sebenarnya si subkon Pak. Sorry ya Pin. Kan yang ngejatuhin nih. It's fine. Oke. Dari KCIC-nya udah konfirmasi bahwa kontraktor utama udah bayar ke subkonnya sih Pak. KCIC-nya tersendiri sih Pak. Subkonnya juga kan berarti inilah yang namanya proyek ya, melibatkan banyak pihak ya. Seni untuk kalian menghadapi hal-hal seperti inilah ya yang banyak ya. Masalah teknis sih gampang ya. Dapat dikerjakan dengan sesuai dengan inilah metode, sesuai dengan teknologi yang ada. Tapi masalah ini sampai muncul menjadi konflik, ke blow up di media, itu kan masalah sebenarnya ya koordinasi hubungan ya, menjalin hubungan relasi antara kontraktor utama dengan subkonnya kan ya. Kalau misalnya relasi koordinasinya baik, harusnya tidak akan sampai seperti ini gitu loh, ya kan? Subkon juga akan mempertimbangkan opportunity dia untuk mendapatkan proyek-proyek dari Menkon ke depannya. Kalau seperti ini Menkon pasti nggak mau gitu ya untuk mempekerjakan lagi subkon yang ngeyel seperti ini misalnya kan ya. Kalau kita bilang ngeyel gitu kan ya. Seperti apa nih? Atau mungkin dari subkonnya sendiri juga memang sudah hopeless ya. Dia sudah tidak bisa mendapatkan dia sudah istilahnya sudah sampai titik buntu lah ya, sehingga dia harus terpaksa melakukan blow up di media seperti itu gitu ya. Jadi ya ini silakan kalian jadilah pertimbangan kalian ya ketika nanti kalian bekerja gitu kan ya. Karena kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi berita saja. Oke?
Itu tadi untuk yang topik pertama. Untuk topik kedua, ya. Nah, ini ada Tuan Ega, ya, sedang memiliki sebuah rumah impian, dia tidak membangun rumah impian, gitu ya. Nah, tapi dia bingung, ya. Dia harus pakai tukang harian atau borongan. Nah, pilihan mana nih yang tepat untuk Tuan Ega? Tim harian, ya, ada Adit, Firly, Naomi, Sasi, Krisando. Tim borongan, Selvin, Jaya, Fadli, dan Putri. Silakan. Kalau kalian sebagai tim harian, kalian bagaimana untuk meyakinkan Ega memilih tim harian atau borongan? Siapa? Dari siapa dulu nih Pak? Dari tim borongan apa harian? Harian dulu deh. Oh, bukan kami Pak. Pak. Ya. Saya nggak ada nama di kelompok, Pak. Nggak masuk gitu. Oh ya, Rizky harusnya borongan ya. Oke, Pak. Ya, kan 5-5 harusnya. Oke, silakan. Harian. Kalau dari tim harian, yang pertama itu kalau tukang harian itu pasti cenderungnya memiliki spesialisasi khusus seperti tukang khusus untuk pekerjaan lantai parket, keramik, plafon atau plasteran, sehingga pekerjaan yang dihasilkan itu akan lebih rapi dan detail dibanding dengan tukang borongan. Yang kedua, karena dibayarkannya akan harian, tentu para tukang itu akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, dengan kontrak dan pengelolaan yang jelas, tukang dengan sistem harian juga nggak akan bisa seenaknya tiba-tiba nganggur di tengah-tengah waktu kerja. Terus yang keempat itu, kalau dengan sistem tukang harian ini, si owner atau Tuan Eganya ini juga nggak akan terbebani untuk menyediakan budget untuk langsung keseluruhan proyek di awal. Jadi bisa disiapkannya secara bertahap sesuai dengan dana yang ada. Terus dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, tukang harian juga bisa menghemat biaya serta lebih fleksibel apabila terdapat perubahan saat masa konstruksinya. Tukang harian juga kan standar harga kisarannya itu juga sesuai, maksudnya setiap daerah beda masing-masing. Jadi dengan kalau misalnya mau bikin bangun rumah impian gitu kan, pasti maunya kualitasnya juga yang bagus. Dari segi kualitas, biaya, dan waktu bagus dengan memakai tukang harian dengan sistem harian. Sekian Pak. Ada yang mau disanggah mungkin dari tim borongan. Ada Pak. Yuk. Pin. Pandi. Siapa satu lagi teman aku ya? Oh, Rizky. Saya, Pak, untuk yang pertama itu katanya tukang harian itu lebih spesialisasi. Untuk itu borongan bisa juga dong kita meng-hire tukangnya jadi tim kita. Itu bisa. Yang kedua, untuk yang katanya harian itu lebih nongkinya kurang, tapi pada kenyataannya untuk harian itu pasti tukang sengaja lama-lamain pekerjaan biar ya dia tetap ada pekerjaan terus. Sedangkan borongan kan itu pasti ngejar target. Soalnya satu proyek kelar bakal ada proyek lainnya gitu. Jadi Terus kalau tambahan lagi yang masalah bentar aja. Oke, bentar ya Kak Putri. Jadi yang masalah waktu itu sebenarnya kalau dari awal kontrak kan kita udah bilang dari tim borongan kan, pokoknya kalau misalnya rumah impian Pak Ega ini bakal selesai misalkan dalam waktu
4 bulan. Nah, pasti kita harus ngejar target dari 4 bulan itu harus kelar pokoknya. Dan kalau misalkan tim hariannya bilang kalau kita tuh lebih banyak nongkrong, lebih banyak nggak nyesain target, itu salah sih kayaknya. Karena kan dari tim borongan aja bilangnya borongan, berarti kita harus menyelesaikan paket pekerjaan rumah Pak Ega itu dalam waktu 4 bulan, pokoknya harus selesai, nggak mau tahu gimana pun caranya. Lagian kan kalau tim borongan itu kan Pak pekerjaan lebih cepat selesai karena pekerjaan merangkap. Kalau misalnya harian itu kan kadang si tukangnya pengen molor-molor mulu biar gaji juga bertambah juga karena harinya kan lebih panjang lagi. Jadi lebih untung ke kamu Interupsi, Pak. dong jatuhnya. Enggak. Ya, silakan yang Wah, ada interupsi hutang dari harian ya. Harian, Pak. Jadi seperti Ya, ini, Pak, salah silakan nanti. yang tim borongan. Tim harian cenderung akan kualitasnya bagus. Atau pekerjaannya itu one time good atau sekali jadi. Karena dicek oleh langsung sama ownernya atau sang pengawas. Kalau pekerjaan borongan itu cenderung untuk mengerjakan cepat selesai karena mengejar progres. Tapi efeknya kualitasnya tidak terlalu bagus. Seperti itu. Nah, efeknya nanti efek borongan itu di saat ada checklistan itu bisa terjadi pekerjaan repair. Nah, repair tadi akan ditanggung oleh sang pemborong atau si mandor tersebut gitu, Pak. Salah satu. Dan salah satunya di hari itu kita menang di kualitas. Kalau soal waktu relatif ya. Kalau soal waktu kita bisa menargetkan gitu. Seperti itu. Kalau dari kita untuk menyangga yang tadi itu sebenarnya yang pertama itu pilih mandor yang benar, itu harus lihat dari past experience-nya itu. Tanya kalau pas experience-nya bagus ya pilihlah mandor itu, kalau misalnya jelek ya jangan dipilih dong. Sudah itu kalau misalnya ada pekerjaan repair, kalau di masalah kualitas sebenarnya kan owner harusnya bisa mengecek juga ke proyek, nggak ada larangan bahwa owner nggak boleh ngecek selama tukang borongan lagi ngerjain proyeknya. Jadi kalau misalnya ada beli bahan juga kan tim ownernya juga tahu oh yang ini pakai bahan yang mana gitu. Kalau misalnya dia komplain kan nanti bisa diganti lagi. Nggak mungkin dong kami memanipulasi juga. Jadi kualitasnya ya tergantung si kontraktor si mandornya yang mau dipakai kan nggak juga selalu nggak bagus. Gini, di saat dalam pelaksanaan pekerjaan itu pasti ada mutu biaya waktu saling berkaitan. Nah, karena kalau pekerjaan harian itu cenderung pengawasannya lebih ketat. Karena kenapa lebih ketat? Karena banyak di sana celah-celah untuk bermain. Nah, makanya untuk pekerjaannya itu kualitasnya lebih bagus itu karena itu. Karena pengawasannya ketat gitu. Cuma kan kalau yang punya abang butuh biaya besar. Kalau biaya itu relatif. Itu kan nanti ada tukang skill, ada tukang yang skill dan tidak skill, ada pekerja gitu. Istilahnya ada skill kelas 1, ada skill kelas 2, ada pekerja gitu. Dan biayanya beda-beda. Dan kita mengontrol harian pun kita jelas ngontrolnya gitu. Dan pasti gitu. Kalau misalnya keborongan kan nggak pasti. Seperti itu. Ditambah apalagi misalkan Tuan Ega ini bukan orang yang berkecimpung di industri konstruksi. Nah, cara dia tadi kan katanya cari mandor yang track recordnya bagus. Nah, itu caranya dia mengetahuinya gimana? Kan nggak ada kayak acuannya. Tapi kalau harian kan selama kita merencanain dan pengawasannya baik, ya pasti dia baik. Ya benar. Setuju. Untuk mencari mandor yang berkualitas, kalau menurut saya minta aja pas experience yang di mana, minta kontaknya si klien, tanya apakah
mereka post dengan pekerjaan si mandor, itu kan bisa kan ya? Apa nggak bisa? Benar-benar Sebenarnya setuju. Bisa dilihat juga track recordnya itu bentar, dari prestasinya gitu kan. Abang mau bela siapa nih? Bela aku, mau bela tim abang. Ya harian dong. Hidup Iya. harian. tambahan. Memang terkait dengan memilih tim harian atau borongan ya tentu kembali lagi sih sebenarnya ya ke eh, berbagai faktor yang menjadi pertimbangan, terutama itu si ownernya ini sendiri, apakah dia punya pengalaman, apakah dia punya waktu untuk mengawasi, ya kan? Kalau secara stereotip ya, stereotip kita bicara stereotip secara umum, tukang harian itu kan, oh kerjanya karena dia dibayarnya berdasarkan harian ya, jumlah jam kerja, ya dia akan lama-lama ini ya untuk satu kegiatan satu proyek ya kan misalnya cuman masang apa gitu ya plafon harusnya satu lantai itu jadi ya dia satu rumah itu jadi sehari ya jadi 3 hari gitu kan ya lama-lama ini gitu ya tapi juga sama aja ya untuk tim borongan ya saya pernah menemui juga tim borongan yang dengan 1.001 alasan ya eh, lelet gitu loh kerjanya ya. Dan yang lebih menyebalkan mungkin karena kalau tim borongan itu kita kan memberikan duluan uang ya, DP ya, atau dia membeli material, upah pekerjanya dan sebagainya. Kalau harian kan umumnya ya setelah dia selesai kerja, setiap hari tambahin beri gitu kan ya. Jadi ya it really depends ya dengan faktor terutama si ownernya ya. Tadi siapa yang sempat singgung itu ya? Hah? Calvin atau Frisando ya? Ownernya ya. Apakah si ownernya ini dia sudah punya pengalaman ya dia willing to control ya to go to the site and control for the progress of the work gitu kan ya. Karena itu akan berpengaruh besar ya ketika ada pengawas langsung dari employernya ya dari ownernya Pak Ega ini untuk mengawasi. Kalau kalian hanya berdasarkan pada tim borongan saja tentu uh, apa pertimbangan biayanya juga lebih mahal ya dibandingkan dengan harian ya, untuk satu item pekerjaan yang sama gitu kan ya. Tapi ya itu ada di plus minusnya lah ya. Kalau dengan borongan eh, kalau kaliannya awam ya tidak paham proyek bangunan gitu kan ya. Ya udah lebih baik ke satu orang gitu kan ya yang memborong gitu ya mandornya untuk supaya tidak terlalu pusing ya udah tahu beres. Tapi ya tentu ada kelemahannya dari yang tadi ya bisa jadi lelet ya bisa jadi masalah kualitas dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya kalian mau lebih murah ya terus punya waktu ya silakan dengan kalau mau harian ya tapi kalau tidak ada waktu tapi mau murah ya itu sama aja ya kalian tidak akan mengawasi pekerjaan harian kalian ya. Sehingga itu akan bisa jadi tadi yang disampaikan oleh Putri ya bisa aja dileletin ya dilama-lamain gitu ya jadi ya it really depends ya dengan uh, pilihan ya berbagai faktor-faktor yang tadi itu ya yang paling tepat yang paling baik sebenarnya gimana kalau menurut kalian? Oh izin Pak, kalau paling tepat itu sebenarnya kalau diborong itu di item struktur, di item finishing harian. Oke, Karena item begitu finishing ya. itu, ya, item finishing itu akan repair Pak itu pasti. Ada